Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan di pagi yang cerah indah hari ini. Begitu luar biasa, Tuhan selalu menyertai setiap kita. Dan kiranya hari ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian, persembahan yang terbaik di hadapannya. Kita masuk lebih dalam lagi sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan. Kita doa sejenak. Bapa yang penuh kasih, dalam penyertaan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir Tuhan begitu deras untuk setiap kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, Kau berkati doa pagi dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tata kuasa-Mu Tuhan. Kami siap mengagungkan nama-Mu, siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari start kita pujikan. Bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari nyatakan saudara. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Sembah Dia. Oh, kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan masuk di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Sang Raja. Shikineralaya malayamo, hirapapapa ya naraya maseke naralayamo. Engkau Sang Raja, haleluya.
Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu. Dan berilakah saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu. Bila firman hari ini menjadi rema kekuatan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami siap dan rindu lebih lagi. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam berbahagia. Saya berdoa kita semuanya diberikan kesehatan, kita selalu bahagia, kita selalu dekat akan Tuhan, dan kita selalu untuk menjaga hati kita dengan baik. Nah, memasuki bulan ini, tema yang diberikan untuk gereja ini adalah menyampaikan dalam kehidupan kita harus menjaga hati. Nah, saya ingin menyampaikan menjaga hati untuk supaya atau tidak iri hati. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa iri hati itu? Iri hati adalah merupakan emosi yang timbul ketika seseorang ini tidak memiliki keunggulan atau prestasi dari orang lain. Nah, kemudian atau menginginkan atau mengharapkan hal-hal yang dimiliki orang lain ini hilang. Nah, ciri-cirinya apa? Tidak senang dengan prestasi orang lain, tidak senang dengan keunggulan orang lain, tidak senang dengan kehebatan orang lain. Terus kita berbicara kekurangan orang lain, kita tidak nyaman ketika orang lain dekat dengan kita atau lebih daripada kita, mencari kekurangan orang lain yang lebih berprestasi. Nah, ketika itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati, kita sedang iri hati, ya. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena itu bisa membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Terlebih lagi, Tuhan tidak berkenan lagi kepada kita kalau kita memiliki iri hati tersebut. Nah, beberapa akibat dari atau dampak dari iri hati ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari seorang raja yang cukup gagah perkasa, tampan, tetapi ketika timbul iri hati, maka dia membahayakan diri sendiri dan dia juga membahayakan orang lain, bahkan merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Nah, seharusnya kita untuk menghindari iri hati itu adalah kita berdoa, kita menjaga hati kita. Ketika teman pekerjaan, teman sekolah, teman pelayanan atau teman usaha lebih unggul daripada kita, ya kita berdoa, kita memberikan apresiasi. Terus kita juga bisa untuk saling membangun, ya. Tapi bukan sebaliknya kita malah iri hati. Nah, kisah ini kita akan membaca di dalam 1 Samuel 18 ayat 16. Jadi ketika Daud kembali sesudah mengalahkan Goliat dan orang Filistin itu, dan para prajurit berbaris masuk dalam kota, wanita-wanita keluar dari semua kota Israel untuk menyambut Raja Saul. Mereka menyanyikan lagu gembira dan menari-nari dengan memainkan rebana dan kecapi. Sambil menari-nari, para wanita ini bernyanyi-nyanyi demikian: Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Mendengarkan hal itu, timbullah, ya, Raja Saul marah, sebab pikirnya Daud dianggap membunuh atau menewaskan berpuluh-puluh ribu sedangkan aku hanya beribu-ribu saja. Sebentar lagi tentulah ia dijadikan raja oleh mereka. Jadi sudah ada timbul iri hati, pikiran yang negatif, wah jangan-jangan nanti saya akan digantikan dan sebagainya itu. Nah, 18 ayat 9, sejak hari itu ia atau Saul itu iri hati kepada Daud. Nah, jadi mengapa kita harus menjaga hati kita agar tidak iri hati? Apapun yang di sekitar kita
memang mungkin Tuhan percayakan itu kepada di sekeliling kita. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya iri hati bisa membahayakan diri kita sendiri. Kita akan terus jauh dari kebenaran firman. Kemudian kita akan hilang rasa kasih kita yang dahulunya baik menjadi tidak baik. Raja Saul sendiri di sini dikisahkan sebelumnya itu baik, murah hati, tetapi ketika iri hati muncul, pikiran negatif dengan muncullah sama dengan kehidupan orang, baik dalam pekerjaan, usaha, sekolah, bahkan dalam pelayanan. Yang kedua, iri hati menimbulkan pikiran yang jahat, membahayakan orang lain, dan bisa ditinggalkan perkenanan Tuhan. Kita melihat jadi Raja Saul setelah itu mulai berpikiran untuk membunuh Daud, ya, dengan melemparkan tombaknya, menjadikan perwira perang di ujung supaya meninggal di dalam medan perang. Nah, inilah yang timbul ketika kita iri hati, ketika orang lain misalnya tetangga beli mobil baru, kita iri hati, itu juga kita akan wah ini gimana membicarakan jelek, mencari kekurangannya, membicarakan hal-hal yang tidak baik, itu iri hati kita muncul dan kita sendiri akan dirugikan. Kita akan memikirkan tetangganya, kok bisa ya, kok seperti ini ya, menjelekkan sini. Besok kita akan merencanakan yang jahat, dan itu juga merugikan orang lain. Tetangga yang tidak apa-apa dirugikan karena pembicaraan kita. Nah, jadi perlunya kita hati-hati di dalam menjaga hati. Jadi bahkan Saul dikisahkan membenci Daud seumur hidupnya. Jadi saudara yang terkasih, betapa bahaya ketika kita iri hati. Nah, pada ayat 12 mengatakan, Saul menyadari bahwa Daud dilindungi Tuhan sedangkan ia sendiri ditinggalkan Tuhan. Nah, Saul sendiri merasakan ketika ada iri hati, Saul merasakan iri hati dan dia ditinggalkan Tuhan. Di dalam kehidupan nyata pun punya toko yang maju, kemudian ada toko jarak pertama atau toko kita sudah maju, ada jarak berapa ratus, ada toko yang baru lebih maju. Nah, kita timbul iri hati, maka kita akan menjelek-jelekan toko tersebut. Menjelek-jelekan toko karena kita iri hati. Harusnya kita menjaga hati, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dalam tidak iri hati. Nah, mungkin di dalam hal yang lain pun ada, tetapi saya ingin menyampaikan, mari kita terus berdoa menjaga hati supaya kita tidak iri hati. Karena apa? Seperti tadi yang saya sampaikan, 1. Membahayakan diri kita sendiri, 2. Membahayakan orang lain, 3. Berikutnya kita bisa ditinggalkan Tuhan. Nah, ayat terakhir sebagai penutup saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, saudara yang terkasih, mari kita menjaga untuk tidak iri hati dengan apa? Dengan berdoa, mendekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika beberapa hal yang disampaikan tadi itu muncul, mari kita cepat-cepat berdoa. Kita minta ampun sama Tuhan supaya kita bisa menjaga hati. Buang rasa iri hati itu, maka kita bisa menjaga hati kita dengan penuh damai dan sejahtera menurut kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.